Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kemarin Pak Prabowo didukung PAN dan Golkar. Dari situlah kelihatan aslinya. Pak Prabowo muncul dengan garangnya, seperti orang mabuk kekuasaan. Jadi Pak Prabowo setelah didukung oleh beberapa partai, dia sudah mempertontonkan tabiat aslinya dan sudah tidak bisa lagi berkelit bahwa dia adalah orang yang begitu ingin berkuasa dan hasratnya sangat tinggi. Bahkan ketika Jokowi susah-susah untuk membangun citranya Prabowo dengan memberikan dia ruang untuk menjabat di Kementerian Pertahanan agar berubah, ternyata orang tua ini tidak pernah berubah. Semakin lama semakin kelihatan bahwa yang namanya tabiat itu adalah ingin kekuasaan tanpa ingin melayani, apalagi dia memegang map kuning kemarin kan, ada dari Golkar sebagai tanda deklarasi di Golkar, dan merupakan bagian integral dari Orde Baru. Kemudian berpidato politik dan memberikan kesan pada rakyat bahwa dia adalah orang yang haus dan bernafsu, mungkin akan menghalalkan segala cara agar dia itu hat-trick lagi. Artinya hat-tricknya apa? Hat-trick pecundang maksudnya ya. Jadi dengan dukungan yang besar itu aslinya muncul ya Pak Prabowo. Luar biasa. Jadi orang melihat ngeri ya. Ini sudah trending itu bahasa Pak Prabowo yang berapi-api ya. Ingin minta izin dengan rakyat, akan ingin berkuasa, bukan ingin melayani rakyat. Jadi Prabowo bahkan dengan berani-beraninya mengatakan bahwa dia meminta izin kepada rakyat untuk berkuasa. Ini kata-katanya sangat mengerikan sekali. Sungguh pemilihan diksi dan kalimat yang begitu berbahaya dalam mempertontonkan sikap aslinya yang sudah tidak tahan berpura-pura mendukung Presiden Jokowi selama ini. Kelihatan banget orangnya. Begitu bernafsu, sudah tua, tidak pernah berubah. Prabowo yang dulu dan sekarang memang nggak pernah berubah, yakni beringas dan kelihatan bernafsu sangat ya. Kalau mau berkuasa, ini sudah jadi tanda-tanda bahwa negara Indonesia akan hancur dan tidak bisa bertahan dalam waktu lama jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Maka satu-satunya jalan untuk memenangkannya, artinya untuk menyelamatkan negara ini adalah dengan cara mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Karena jika Prabowo berkuasa, kita akan lihat adanya hari depan yang suram. Apalagi dia sering berkata pada tahun 2030 Indonesia akan bubar. Dan dia mungkin saja dengan segenap cara melakukan hal-hal yang membuat Indonesia bubar betulan. Nah, jadi mau tidak mau, satu cara untuk menyelamatkan Indonesia dalam mencoblos Ganjar Pranowo. Kita harus memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang memimpin Indonesia ini. Mungkin dia banyak kekurangan, tapi dia tidak beringas dan bengis, apalagi sampai menyengsarakan rakyat seperti yang dilakukan oleh orde-orde masa 98, Orde Baru itu ya. Dengan berbagai cara, istilahnya penculikan segala macam. Nah, ini kita betul-betul harus berhati-hati di dalam menghadapi pemilu 2024. Yang selama ini
kita lihat Pak Prabowo begitu alim sesuai dengan arahan Jokowi, ternyata setelah mendapat dukungan yang merasa dirinya akan menang, itu sudah keluar tabiatnya. Mari seluruh rakyat Indonesia yang masih menginginkan Indonesia, cobloslah berambut putih, masuk di dalam golongan orang-orang yang berambut putih, yaitu Ganjar Pranowo, harus menjadi pemenang agar Indonesia tetap bisa kita nikmati bersama-sama, dan kebudayaan yang selama ini berjalan dengan baik. Infrastrukturnya sudah dibuat fondasi dengan Pak Jokowi dengan baik. Jangan sampai di tangan yang salah. Saya yakin kalau Ganjar Pranowo itu betul dibutuhkan Indonesia di tahun 2024. Karena pembangunan berkelanjutan akan dia jamin untuk dilakukan. Dan Ganjar Pranowo berkomitmen dalam menyelesaikan dan memberantas korupsi dengan metode-metode kreatifnya. Jangan sampai lengah di dalam 2024. Ganjar Pranowo harus menang untuk Indonesia. Gerak cepat dan untuk maju melesat bersama Ganjar Pranowo. Sekali lagi, Ganjar harus tetap, kita sebagai rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia maju, Indonesia tetap jaya, tidak ada lain, kita harus sama-sama berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Karena di kubu dua sisi itu sudah agak miring-miring ya. Kemarin seakan-akan terlepas dari Anies Baswedan, antara dua ini sama-sama akan memperjuangkan Indonesia. Ternyata Pak Prabowo setelah dapat kekuatan yang besar, muncul aslinya. Dan ini bahasa itu sekarang booming, trending, media massa semua mengatakan bahasa itu bahasa sangat ngeri sekali. Tapi atasnya sudah terbongkar, kita sudah tahu semua. Maka dari itu, mari kita sama-sama bersatu untuk memenangkan Ganjar Pranowo di tahun 2024 demi bangsa Indonesia dan anak cucu kita. Terima kasih, merdeka.